Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sariwarna. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Dari pembahasan di sini akan membahas tentang pengertian akuntansi pertanggungjawaban, syarat penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban seperti struktur organisasi anggaran biaya, sistem akuntansi pertanggungjawaban, dan sistem pelaporan biaya. Pengertian akuntansi. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang disusun untuk pengumpulan dan pelaporan biaya sesuai dengan pertanggungjawaban, agar dapat ditunjuk orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan biaya yang terjadi di pengendalian biaya, tidak terbatas pada biaya produksi saja, tetapi semua biaya yang terjadi di perusahaan, baik biaya produksi maupun yang bukan biaya produksi. Pengendalian biaya dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya. Akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan pada bisnis yang organisasinya telah membagi tugas dan bertanggung jawab secara tegas. Untuk itulah, masing-masing tingkatan manajemen menyusun anggaran biaya dan penghasilannya sebagai alat mengukur kinerjanya. Sistem akuntansi disusun untuk mengumpulkan semua informasi biaya yang terjadi di perusahaan. Biaya dan penghasilan yang sesungguhnya terjadi dilaporkan secara berkala kepada setiap akuntansi dan dimintakan pertanggungjawaban pada seseorang yang ditetapkan sebagai penanggung jawab. Syarat penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Pertama, struktur organisasi yang menetapkan wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. Kedua, anggaran biaya disusun untuk tingkatan manajemen. Ketiga, penggolongan biaya berdasarkan dapat dikendalikan oleh manajemen. Keempat, sistem akuntansi pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan struktur organisasi. Dan yang kelima, sistem pelaporan biaya hanya kepada manajer yang bertanggung jawab. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan bagian penting dalam penyusunan sistem akuntansi pertanggungjawaban penyusunan. Organisasi dilakukan sehingga bisa menciptakan wewenang dan bertanggung jawab setiap tindakan manajemen, mulai pelaksana sampai kepada bagian divisi pimpinan. Pelaksana mengetahui wewenang apa yang harus dilakukan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada tingkatan manajemen di atasnya. Berikut ini adalah salah satu contoh struktur organisasi. Bisa dilihat, kepala pemimpinnya itu adalah seorang direktur. Direktur itu membagi kepada bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Bagian keuangan mempunyai divisi yaitu unit kasir, bagian produksi mempunyai unit pengolahan, lalu unit perakitan komponen sampai unit finishing, dan bagian pemasaran memiliki unit penjualan. Dari masing-masing bagian tersebut memiliki pelaporan baik dari bagian keuangan, bagian produksi maupun bagian pemasaran secara berkala dan dilaporkan secara berkala kepada bagian direktur. Anggaran biaya. Anggaran biaya memerlukan struktur organisasi yang sehat, karena dalam struktur organisasi yang sehat terdapat pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Bila mana terdapat ketidaksesuaian hasil dengan anggaran yang ada, maka dapat ditunjuk siapa yang bertanggung jawab. Setiap tingkatan manajemen harus menyusun anggaran biaya yang akan dioperasionalkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Biaya terkendali. Meminta pertanggungjawaban setiap tingkatan manajemen atas realisasi pelaksanaan operasionalnya. Biaya-biaya yang bertanggungjawabkan oleh setiap tingkatan manajemen adalah biaya yang bisa dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan atau control over cost. Sistem akuntansi. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem pengumpulan transaksi biaya yang dapat dikendalikan sebagai upaya pengendalian pada setiap tingkatan manajemen. Pengumpulan biaya ini dilakukan secara sistem, oleh karena itu diperlukan teknik kode akun agar dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Sistem kode akun disesuaikan dengan organisasi masing-masing entitas, sedangkan biaya yang dipertanggungjawabkan diklasifikasi atas dasar biaya yang dapat dikendalikan controllable cost dan biaya yang tidak dapat dikendalikan uncontrollable cost. Sistem informasi akuntansi. Dalam akuntansi keuangan memiliki akun kode
yang sudah ditetapkan tergantung kepada organisasi. Salah satu contohnya itu adalah dengan nomor akun 100 yaitu untuk aset, nomor kode akun 200 untuk liabilitas, kode akun 300 untuk ekuitas, kode akun 400 untuk pendapatan, kode akun 500 beban-beban. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan materi dan bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.